Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Rizal dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan sedikit membahas tentang pendekatan pelembagaan profesi, yang mana berkaitan dengan mata kuliah pengembangan profesi. Dalam hal ini, mengapa sebuah pelembagaan profesi yang sudah begitu sangat kompleks harus membutuhkan pendekatan? Karena tentunya dalam sebuah pendekatan, maka di situ kita dituntut untuk menggali, untuk memperdalam apa seluruh informasi, seluruh isinya, sehingga ketika kita ada sebuah permasalahan atau menghadapi sebuah permasalahan tentunya dalam pelembagaan profesi, maka kita akan lebih sangat mudah untuk mengatasinya. Baik, lanjut saja, yaitu ada berapa pendekatan. Dalam hal ini ada 3 pendekatan pelembagaan profesi. Untuk yang pertama yaitu ada karakteristik, kedua institusional, yang ketiga legalistik. Karakteristik di sini yaitu berkaitan dengan jiwa, bawaan maupun sikap dari seorang profesi tersebut. Yang kedua yaitu institusional, berkaitan dengan tahapan-tahapan yang dapat dilaluinya ataupun sebuah proses yang harus dilaluinya. Yang ketiga yaitu legalistik, yang mana ketika sudah mengetahui bagaimana karakteristiknya, bagaimana prosesnya, maka yang sepatutnya yaitu yang terakhir yaitu sebuah pelegalan atau sebuah pengakuan maupun dari pemerintah ataupun dari masyarakat. Yang pertama yaitu pendekatan karakteristik. Pendekatan ini memandang bahwa profesi mempunyai seperangkat elemen inti yang membedakannya dengan pekerjaan yang lain. Seorang penyandang profesi dapat disebut profesional manakala elemen-elemen inti menjadi bagian integral dalam kehidupannya. Elemen inti di sini yaitu merupakan sebuah bawaan maupun sikapnya maupun kepribadiannya, yang mana ketika kepribadiannya dalam kehidupannya sudah tertata, tentunya ketika dia menghadapi sebuah pekerjaan dalam profesinya, maka dia akan sangat mudah. Intinya di sini itu mengoreksi diri, yaitu memahami dirinya sendiri. Yang selanjutnya yaitu mengenai karakteristik profesi. Karakteristik profesi sendiri yaitu berkaitan dengan bagaimana seharusnya dirinya agar dapat berprofesi dengan baik. Yang pertama, kemampuan intelektual, yaitu melalui pendidikan. Seorang profesi harus memiliki kemampuan intelektual yang baik, yang mana dapat dilaluinya dengan pendidikan, dapat dicapainya dengan pendidikan. Mengapa begitu? Karena ketika intelektualnya sudah baik, maka tentunya beliau ataupun dia akan sangat mudah untuk bercara pandang yang baik maupun bercara pikir dengan baik. Yang selanjutnya itu memiliki pengetahuan spesialisasi. Hal ini ditujukan ketika terdapat daya saing yang tinggi, tentunya dia sudah memiliki pengetahuan spesialisasi, yaitu pengetahuan yang menjadi ciri khasnya, menjadi inti dari dirinya, sehingga dia akan lebih sangat mudah untuk memasukinya. Yang ketiga itu memiliki pengetahuan praktis. Pengetahuan praktis di sini itu fungsinya ketika dia menghadapi sebuah permasalahan, namun sangat kompleks, akan tetapi dia sangat mudah ketika dia memiliki plan ataupun pengetahuan praktis yang mana lebih simpel dan lebih ringkas. Jadi tidak usah berbelit-belit, akan tetapi dapat mengatasi permasalahan tersebut. Yang selanjutnya itu memiliki teknik kerja yang communicable. Teknik kerja di sini itu gunanya ketika dia sudah memiliki pengetahuan intelektual yang baik, maka tentunya tidak bisa bekerja kalau dia tanpa teknik. Maka teknik pun diperlukannya sebagai cara maupun alatnya ketika dia ingin bekerja sebagai seorang profesi yang profesional. Yang selanjutnya itu memiliki self-organization. Ini merupakan
sebagai organisasi diri ketika bagaimana dia mengatur dirinya sendiri. Ketika dia sudah dapat mengatur dirinya sendiri, maka dia pun dapat mengatur bagaimana caranya untuk bekerja dengan baik, karena berkaitan dengan orang lain juga. Yang selanjutnya itu mementingkan kepentingan orang lain. Di sini yaitu lebih mengataskan kepentingan orang lain, yang mana gunanya ketika dia berkumpul dengan orang lain maka dia dapat dianggap baik. Karena bagaimanapun juga sebagai seorang profesi, seorang penyandang profesi, maka tentunya dia harus memiliki sikap yang tidak ego, yang tidak sombong dan lain sebagainya. Karena ini sangat penting, karena jika dia sudah memiliki sikap ego yang tinggi, tentunya dia juga akan sangat buruk dikenalnya. Yang selanjutnya itu memiliki kode etik. Sama halnya mementingkan kepentingan orang lain, yang mana dalam hal ini juga berkaitan dengan attitude. Ketika dia sudah memiliki attitude yang baik, maka kedepannya pun akan jauh sangat lebih mudah. Selanjutnya itu memiliki sanksi dan tanggung jawab komunitas. Mengapa perlu? Karena bagaimanapun ini sebuah planning. Ketika sebuah planning tersebut tidak dapat tercapai, maka tentunya hal yang paling penting dilakukan yaitu sanksi dan tanggung jawabnya. Bagaimana dia menyaksikan kepada dirinya maupun kepada komunitasnya, dan bagaimana caranya dia bertanggung jawab. Yang selanjutnya itu memiliki sistem upah atau pengajian. Ini merupakan sebuah hak, karena bagaimanapun juga sebuah profesi dia bekerja, maka alangkah baiknya dan seharusnya dia dapat timbal baliknya atau feedbacknya itu berupa upah maupun penggajian. Yang selanjutnya itu memiliki budaya profesional. Ini merupakan seperti kata biasa karena terbiasa, karena bagaimanapun juga ketika dia ingin mencapai profesional tapi dia tidak memiliki budaya profesional, maka sama saja ini sangat mubazir. Maka perlunya budaya profesional ketika dia ingin mencapai sebuah tingkat atau sebuah profesi yang berprofesional. Yang selanjutnya itu mengenai pendekatan institusional. Pendekatan ini itu berkaitan dengan proses-proses. Setelah mengetahui bagaimana karakteristiknya, maka langkah baiknya kedepannya kita juga harus berproses. Yang pertama yaitu bagaimana pengertiannya. Pendekatan institusional itu memandang profesi dari sudut pandang institusional, dasar-dasar, tahap-tahap, dan proses pelembagaan suatu pekerjaan menuju ke profesi, yang mana tingkat lanjutnya ke profesional. Jadi dalam hal ini dia juga harus dari dasar terlebih dahulu berproses, kemudian bertahap, kemudian lanjut ke sebuah pelembagaan suatu pekerjaan yang kompleks, yang mana ketika ini sudah menuju ke sebuah profesi, maka dia akan lanjut lagi ke tingkat yang profesional. Lalu tahapan-tahapannya yaitu yang pertama, pekerjaan penuh waktu. Mengapa pekerjaan penuh waktu? Karena dengan pekerjaan penuh waktu atau pekerjaan utama, maka dia akan bersikap tanggung jawab. Beda halnya dengan ketika dia hanya memiliki pekerjaan sampingan, tentunya dia juga akan dapat menyepelekannya. Namun ketika dia memiliki pekerjaan penuh waktu, tentunya dia akan lebih bertanggung jawab dan lebih maksimal. Yang kedua yaitu sekolah sebagai tempat pemrosesan pendidikan dan pelatihan. Karena bagaimanapun juga pendidikan dan pelatihan biasanya diperoleh dari sebuah lembaga sekolah maupun sebuah lembaga pelatihan. Karena bagaimanapun juga pendidikan di situ terdapat seorang guru dan terdapat seorang siswa, karena ini merupakan sebuah ilmu yang mana seorang profesi tersebut harus mempelajarinya. Yang ketiga yaitu sebuah asosiasi profesi. Di sini yaitu merupakan sebuah ikatan komunitas. Ketika seorang profesi tersebut sudah memiliki pendidikan yang baik, pekerjaan penuh waktu, maka alangkah baiknya seorang profesi tersebut dapat berasosiasi maupun bersosialisasi dengan
profesi yang berkaitan, sehingga dia akan memiliki daya hubung yang baik terhadap sesama profesinya. Yang selanjutnya yaitu kode etik dan pengembangannya. Ketika dia sudah memiliki asosiasi profesi, tentunya dia akan berhadapan dengan orang lain, dengan orang banyak. Maka dari itu, perlunya kode etiknya ataupun attitude-nya itu dikembangkan sebagai cara ketika ia ingin mencapai profesionalnya, sehingga dapat mengolah apapun yang terjadi pada saat itu. Yang selanjutnya itu perlindungan hukum terhadap asosiasi profesi. Karena bagaimanapun juga sebuah asosiasi profesi perlunya sebuah perlindungan hukum sebagai landasan ketika terdapat sebuah permasalahan yang mungkin tidak dapat diselesaikan secara cepat maupun tepat, maka terdapat sebuah perlindungan hukum, maka itu akan jauh lebih sangat membantu. Yang selanjutnya itu memperoleh dukungan masyarakat. Ketika sudah memiliki perlindungan hukum, kode etik yang baik, dan pendidikan, pengetahuan, pelatihan, dan lain sebagainya, maka ketika sudah memperoleh dukungan masyarakat, maka tentunya ini juga akan sebagai nilai tambah. Karena bagaimanapun juga sesuatu yang sudah memperoleh dukungan masyarakat, tentunya ini akan lebih dipandang baik dan juga perlunya juga untuk dipertahankan. Yang selanjutnya itu pengembangan diri dan fasilitas. Dalam tahapan ini yaitu sudah saatnya kita berkembang diri. Ketika kita sudah memperoleh dari nol, dari berasosiasi dan lain sebagainya, maka pada titik ini kita harus mengembangkan diri dengan fasilitas yang ada, mencoba melatih dan lain sebagainya. Yang penting pada intinya kita dapat mengolah diri kita, mengembangkan diri kita sesuai apa yang kita inginkan. Yang selanjutnya itu pendekatan legalistik. Ketika semua tahapan dari karakteristik memahami diri dan sebuah proses sudah dilakukan, maka tentunya kita harus dapat memperoleh sebuah pengakuan. Pengakuan di sini yaitu pada pendekatan legalistik, yang mana pendekatan yang menekankan adanya pengakuan atas suatu profesi oleh negara atau pemerintah. Suatu pekerjaan disebut profesi jika dilindungi undang-undang atau hukum yang ditetapkan pemerintah suatu negara. Ini sangat penting, karena bagaimanapun juga ketika sesuatu sudah diakui, maka juga akan lebih terjaga dan terawat. Sama halnya profesi, ketika kita sudah terakui, maka kita juga akan lebih, pada intinya tidak akan kehilangan, karena sudah sama-sama saling mengikat, baik itu dari pemerintah maupun dari diri kita sendiri, sehingga pada suatu saat kita tidak bisa seenaknya untuk keluar maupun memutuskan untuk tidak berprofesi sebagai itu lagi. Yang selanjutnya itu tahapan-tahapannya. Tahapannya yaitu yang pertama registrasi, terdaftar di pemerintah. Dalam hal ini bagaimanapun juga untuk mendapatkan pengakuan, maka perlunya kita harus mendaftarkan diri, yaitu memperkenalkan diri kita dengan cara registrasi, terdaftar di pemerintah. Kemudian setelah kita terdaftar di pemerintah, maka langkah selanjutnya itu sertifikasi, yaitu pengakuan atas kemampuan, keterampilan, ataupun keahlian. Dengan sertifikasi ini, maka penilaian pun menganggap bahwa kita sudah mampu dan sudah terampil, sudah ahli dalam bidang tersebut. Maka selanjutnya kita berhak untuk mendapatkan lisensi dan bahkan perlu untuk mendapatkan lisensi, yaitu izin praktek dari pemerintah. Nah, ketika semua tahapan ini sudah tercapai, maka tentunya setelah tahapan ini pun kita tidak boleh stagnan, berhenti di situ, akan tetapi kita perlu untuk mengembangkan dan mengolah terus dan menerus, sehingga kedepannya kita dapat lebih tercapai dan terarah. Terima kasih, mungkin itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.